Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Bapak Pembina Yayasan Hajar Rahman Nasution, dan yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua Yayasan Hajar Rahman Nasution beserta keluarga pengurus Yayasan Hajar Rahman Nasution yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Medan, kelas unggulan, tahfizul Quran, dan kelas reguler, beserta seluruh fungsionaris SMA Al-Azhar Medan. Juga tak lupa yang kita muliakan Bapak Ibu Guru kita, beserta seluruh wali kelas, baik itu kelas 10 dan kelas 11, kelas unggulan, tahfiz Quran, dan kelas reguler. Dan yang sangat Ustaz sayangi, Ustaz banggakan, anak-anak saya sekalian, apa kabar? Ustaz berdoa semoga anak-anak sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan tugas dan ibadah sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah Ustadz untuk menyampaikan beberapa hal yang penting dalam persiapan kegiatan Ramadan Center kita di tahun 1441 Hijriah ini, di mana untuk kegiatan Ramadan Center kita kali ini adalah dilibatkan seluruh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, baik itu kelas unggulan, tahfizul Quran, dan kelas reguler. Namun sebelum Ustaz menyampaikan tentang pelaksanaan Ramadan Center tahun ini, mari sama-sama kita berselawat dulu seperti selawat yang biasa kita kumandangkan ketika melaksanakan salat duha berjamaah, melaksanakan salat zuhur dan salat asar berjamaah. Mungkin kita sudah rindu dengan salawat ini. Baik, anak-anak sekalian, mari sama-sama dengarkan dan ikuti di rumah masing-masing. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi jawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi jawil Qur'an. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita bersolawat, Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, kepada orang-orang tua kita, dan kepada keluarga besar kita semua, dimanapun anak-anak sekalian berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, Ustadz akan bacakan tentang pelaksanaan Ramadan Center 1441 Hijriah untuk SMA Al-Azhar Medan, kelas unggulan, kelas tahfizul Quran, dan kelas reguler, kelas 10 dan kelas 11. Untuk itu kepada sekalian, mohon didengar dengan baik dan cermati, bila perlu dicatat agar anak-anak sekalian tidak lupa dengan apa yang Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah tentang tema pelaksanaan Ramadan Center kita kali ini adalah membentuk pribadi akhlakul karimah
kemudian berkarakter, serta berkualitas dalam iman dan takwa. Kemudian materi yang akan disampaikan ada 3. Yang pertama adalah tentang cinta ibadah, kemudian akhlakul karimah, dan yang ketiga adalah Islam itu indah. Kemudian di samping ada materi nanti ada juga pengembangan materi. Baik itu tulisan dalam karya ilmiah atau cerpen, kemudian puisi, kemudian lagu, kemudian pidato atau ceramah, kemudian cerita, dan tayangan video. Nah, untuk pengembangan materi ini, itulah nanti apa yang disampaikan oleh pemateri kepada anak-anak sekalian bisa mengembangkan melalui pengembangan materi ini dan akan nanti disampaikan kepada pemateri atau pembimbing dan juga wali kelas. Lalu kemudian media yang digunakan untuk Ramadan Center kali ini, anak-anak sekalian, yang pertama adalah aplikasi Zoom, kemudian yang kedua Google Classroom, kemudian yang ketiga Google Drive, kemudian yang keempat WhatsApp, kemudian yang kelima Gmail, dan yang keenam adalah Twitter, dan yang lainnya yang dianggap bisa untuk melancarkan kegiatan Ramadan Center kita kali ini. Dan selanjutnya anak sekalian, untuk time schedule atau jadwal kegiatan Ramadan Center kita kali ini, insya Allah akan kita laksanakan mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020. Oke, silakan perhatikan apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk hari Selasa, ya, kegiatan Ramadan Center kita dimulai dari pukul 8.00 sampai 8.15 adalah absensi yang dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian dari 8.15 sampai jam 10.00 itu kegiatan anak ustaz sekalian adalah tilawatil Quran. Apa yang dibaca ustaz? Yaitu melanjutkan program anak-anak sekalian, yaitu One Day One Juz, yang nanti akan diamati dan dipantau oleh Bapak Ibu wali kelas, kemudian para ustazah yang ditugaskan sebagai pembimbing. Kemudian dari jam 10 sampai 10.45 anak sekalian meneruskan hafalan Al-Qur'annya masing-masing, dan itu pun nanti juga akan dipantau oleh wali kelas juga pembimbing atau ustadz yang akan ditentukan. Lalu 10.45 sampai jam 11 anak sekalian itu melaksanakan salat sunat duha, ya, kemudian juga akan diamati, dipantau oleh wali kelas dan guru pembimbing. Setelah itu kegiatan sekalian diberi waktu untuk istirahat dari jam 10.00 sampai dengan 10.15. Lalu kemudian anak sekalian, kita akan mendengarkan sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Ramadan Center 1441 Hijriah untuk SMA Al-Azhar, kelas unggulan Tahfidzul Quran dan reguler, yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Agostone MA, Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Medan. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki materi ceramah yang pertama, yaitu dengan judul Cinta Ibadah. Nah, cinta ibadah ini anak sekalian, ya, akan disampaikan oleh Ibu Hajjah Khalilah SAG. Nah, untuk itu anak sekalian, ketika nanti disampaikan materi cinta ibadah ini, anak sekalian untuk memperhatikan sebaik-baiknya, ya, karena ini semua akan bernilai untuk nilai raport
semester kenaikan kelas kamu dalam bidang studi, yakni fikih dan praktek ibadah. Lalu kemudian pelaksanaan solat zuhur, dan itu juga dipantau dan diabsensi oleh wali kelas masing-masing, juga pembimbing dari ustaz-ustazah kita. Nah, selesai solat zuhur, maka Ramadan Center di hari yang pertama adalah selesai. Dilanjutkan di hari yang kedua, anak ustaz sekalian, itu dimulai seperti biasa, yaitu pukul 8.00 sampai dengan 8.15 adalah absensi wali kelas masing-masing. Kemudian 8.15 sampai 9.15 adalah melanjutkan tilawatil Quran anak-anak sekalian. Itu pun akan dipantau oleh wali kelas dan pembimbing kita. Kemudian 9.15 sampai jam 10.00 adalah pelaksanaan tahfizul Quran, melanjutkan memurojaah dan menambah hafalan dari tugas anak-anak sekalian di rumah untuk menghafal Al-Quran. Dilanjutkan jam 10.00 sampai 10.15 adalah pelaksanaan salat sunat duha dan akan dipantau oleh wali kelas dan pembimbing dari guru agama. Lalu kemudian anak sekalian diberi waktu istirahat 10.15 sampai 10.30, dan selanjutnya dari 10.30 sampai jam 11.30 itu adalah pengembangan materi. Ya, pengembangan materi seperti lagu, video, ya, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Hasni beserta Bapak Taufik Irawan SS, yaitu guru seni kita. Kemudian selanjutnya 11.30 sampai 12.15 adalah pengembangan materi, ya, itu baik itu melalui puisi, ceramah, cerita video, yang itu nanti kita berharap adalah dari anak sekalian apa yang sudah didapat dari materi cinta ibadah kemarin, ya, anak sekalian membuat satu laporan, baik itu portofolio, tulisan, puisi, ceramah, sesuai dengan kemampuan anak-anak sekalian, dan itu akan diserahkan kepada pembimbing-pembimbing kita, dan itu nanti juga akan dinilai. Kemudian 12.15 sampai jam 13.00 adalah pelaksanaan salat zuhur dan diabsensi oleh wali kelas masing-masing. Kita lanjutkan pada hari yang ketiga, yakni adalah seperti biasa dari jam 8.00 sampai dengan 10.30, itu seperti kegiatan hari kemarin. Nah, hari yang ketiga ini 10.30 sampai 11.30 kita masuk materi yang kedua. Materi yang kedua ini judulnya adalah Akhlakul Karimah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Randes Nazaruddin. Kemudian 11.30, 12.15 adalah pengembangan materi, baik itu ceramah dan pidato, dan itu akan dikembangkan oleh Ibu Dr. Randa Rostiani Damanik bersama dengan Ibu Derliani Daulay MPD. Kemudian selanjutnya 12.15 sampai 13.00 adalah persiapan salat zuhur dan pelaksanaan salat zuhur, dan itu diabsensi oleh wali kelas, kemudian ustadz yang sebagai pembimbing. Kita masuk pada hari yang keempat, yakni hari Sabtu, yaitu dari jam 8 sampai jam 10.30 itu kegiatannya sama seperti hari kemarin, yang itu pun akan dipantau oleh wali kelas dan pembimbing. Maka kita masuk jam 10.30, 11.30 adalah pengembangan materi. Ya, pengembangan materi ini baik berbentuk tayangan video yang nantinya akan dibimbing oleh Ibu Dr. Randa Rostiani Damanik dan Ibu Derliani Daulay MPD. Kemudian 11.30, 12.15 pengembangan materi kembali dari Akhlakul Karimah, materi yang disampaikan oleh Ustaz Nazaruddin. Ini pengembangan materinya itu disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Rostiani Damanik
dan Ibu Derliani Daulay MPD. 12.15, 13.00 persiapan dan pelaksanaan salat zuhur dan akan diabsensi oleh wali kelas. Selesailah Ramadan Center hari yang keempat. Kemudian kita lanjutkan hari yang kelima, yaitu Senin tanggal 11 Mei 2020 untuk waktu 8.00 sampai dengan 10.30 itu kegiatannya sama seperti hari yang kemarin. Begitu jam 10.30 sampai dengan 11.30 materi ceramah kita adalah Islam itu indah. Itu materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Umi Salamah MPD dan Ibu Ramawiyah MPD. Nah, kemudian 11.30 sampai 12.15 adalah pengembangan materi, yakni dalam bentuk lagu. Itu nanti akan disampaikan juga oleh Ibu Umi Salamah MPD dan Ibu Ramawiyah MPD. 12.15 sampai dengan 13.00 persiapan salat zuhur dan melaksanakan salat zuhur akan diabsensi oleh wali kelas masing-masing didampingi oleh pembimbingnya. Kemudian hari yang keenam, hari Selasa, yakni 12 Mei 2020, itu kegiatan sama seperti kemarin dari pukul 8.00 sampai dengan 10.30. Kemudian dari 10.30 sampai dengan 11.15 adalah pesan dan kesan dari peserta Ramadan Center. Artinya anak-anak sekalian nanti akan diminta, ya, baik itu melalui tulisan portofolio atau anak sekalian merekam pesan dan kesan, ya, di dalam mengikuti kegiatan Ramadan Center tahun ini yang sifatnya kita tidak bertemu tetapi kita hanya melalui jalur daring untuk kegiatan Ramadan Center kali ini. Baik, selanjutnya hari yang keenam, yakni hari Selasa 12 Mei 2020 dari pukul 8.00 sampai dengan 10.30 itu kegiatan kita sama seperti hari yang kemarin. Kemudian 10.30 sampai dengan 11.15 itu kita minta pesan dan kesan dari anak-anak sekalian, ya, bagaimana pesan-kesannya selama mengikuti kegiatan Ramadan Center, ya, di tahun ini, dan itu akan disampaikan, ya, kepada para pembimbing kita dan juga para wali kelas kita. Dan selanjutnya 10.15 sampai 12.15 itu kegiatan penutupan Ramadan Center 1441 Hijriah yang nantinya akan kita dengarkan sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Medan atau yang mewakilinya, yang nanti juga akan diawasi oleh wali kelas dan pembimbing, yakni Ustadz, Ustazah, guru agama kita di SMA Al-Azhar Medan. Kemudian 12.15 sampai dengan 13.00 adalah persiapan dan pelaksanaan sholat zuhur, dan itu pun akan diabsensi oleh wali kelas dan pembimbing kita. Nah, kemudian anak-anak sekalian, untuk kegiatan Ramadan Center di 1441 Hijriah ini ada tata tertib yang mesti kamu ikuti, nak, agar apa yang kita targetkan itu bisa kita dapatkan. Nah, tata tertib untuk peserta Ramadan Center 1441 Hijriah SMA Swasta Al-Azhar Medan. Yang pertama adalah hadir tepat waktu
yaitu 10 menit sebelum kegiatan. Artinya anak sekalian sudah mempersiapkan diri sebelum Ramadan Center daring ini dilaksanakan. Yang kedua, berpakaian sekolah sesuai dengan hari kita sekolah seperti biasa. Kemudian yang ketiga, jangan lupa itu putra memakai peci selama pelaksanaan Ramadan Center. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pembimbing. Jadi anak-anak sekalian, apabila ustaz-ustazah kita yang menegaskan untuk membuat tugas dan dikumpulkan tugasnya, maka itu mesti dilaksanakan. Kemudian yang kelima, peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir setiap harinya. Tak boleh ada anak-anakku sekalian yang tidak mengikuti kegiatan Ramadan Center di tahun ini. Kemudian yang keenam, bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan Ramadan Center 1441 Hijriah dari awal sampai dengan akhir dinyatakan tidak lulus. Maka bagi siswa yang tidak lulus akan diadakan Ramadan Center susulan dengan waktu yang akan ditentukan berikutnya. Artinya dia akan mengikuti Ramadan Center di tahun yang akan datang. Nah, ini untuk tata tertib peserta Ramadan Center. Lalu Ramadan Center kali ini itu ada penilaian dari kerja anak-anak saya sekalian. Nah, yang pertama ya, tugas atau portofolio pendalaman materi cinta ibadah dengan pembobotan nilai maksimal 50 dan hafalan doa selesai solat fardu pembobotannya maksimal 50. Dan nilai ini dijadikan sebagai nilai fikih ujian semester genap tahun 2019-2020. Maksudnya anak saya sekalian, dari kamu menyampaikan tugas yang diminta oleh ustaz dan pembimbing kita tentang pendalaman materi cinta ibadah, kalau kamu laksanakan seluruhnya, maka kamu mendapat nilai 50. Lalu kemudian kamu melaporkan atau kamu memvideokan hafalan doa selesai solat fardu, maka itu bobotnya juga 50. Jadi kalau anak saya sekalian menyelesaikan tugas portofolio pendalaman materi cinta ibadah, nilainya 50, kemudian hafal doa selesai sholat, nilainya 50, maka nilai untuk fikih ujian semester genap tahun pelajaran 2019-2020 berarti pembobotannya menjadi 100. Kemudian yang kedua, keaktifan dan tugas portofolio pendalaman materi akhlakul karimah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Randes Nazaruddin itu dengan pembobotan nilai maksimal 100. Nilai ini pun dijadikan sebagai nilai akidah akhlak untuk ujian semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Nah, untuk itu anak sekalian, apapun yang disampaikan oleh Ustadz Nazaruddin nanti, kamu dengar baik-baik. Lalu kamu bisa melaksanakan apapun tugas yang diminta oleh Ustadz Nazaruddin beserta pembimbing yang lainnya. Lalu nanti kamu serahkan kepada Ustadz Nazaruddin dan pembimbing lainnya. Itu akan dinilai. Dan nilai itulah menjadi nilai pelajaran akidah akhlak untuk ujian semester genap tahun ini.
Kemudian yang ketiga, keaktifan dan tugas atau portofolio pendalaman materi Islam itu indah dengan pembobotan nilai maksimal 100, maka nilai ini dijadikan sebagai nilai sejarah kebudayaan Islam ujian semester genap tahun pelajaran 2019-2020 khusus kelas 11. Sedangkan untuk kelas 10 pembobotan nilainya digabungkan dengan nilai akidah akhlak. Maka kepada anak sekalian, ketika disampaikan materi tentang Islam itu indah, perhatikanlah nak baik-baik. Kemudian dicatat sungguh-sungguh. Agar apa? Nanti setelah selesai pemateri menyampaikan Islam itu indah, lalu kamu diminta tugas masing-masing, lalu kamu laporkan tugas itu, maka itu bernilai ujian semester bidang studi sejarah kebudayaan Islam dan menambah nilai bobot akidah akhlak untuk kelas 10. Kemudian yang keempat, anak ustaz sekalian, nilai Al-Quran semester genap itu diambil dari kegiatan khataman Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Kemarin sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing bahwa di Ramadan ini target minimal kita adalah anak-anak ustaz sekalian mampu menghatamkan minimal 1 kali Al-Quran. Maka penilaian bagi anak ustaz sekalian yang bisa menghatamkan 1 kali menghatamkan Al-Quran, maka nilainya adalah 85. Dan bagi anak ustaz sekalian yang bisa melakukan 2 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka nilainya menjadi 90 nilai Al-Qurannya. Kemudian jika anak ustaz sekalian mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali selama di bulan suci Ramadan ini, maka nilai yang diberikan adalah 95. Kemudian yang kelima, nilai semester genap untuk praktek ibadah itu diambil dari pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, seperti solat fardu, solat sunat duha, solat sunat tarawih dan witir. Dan ini nanti akan diambil oleh wali kelas masing-masing dari laporan anak-anak sekalian untuk melaksanakan ibadah selama di bulan suci Ramadan ini. Nah, baik anak sekalian, inilah beberapa tata cara dan kegiatan Ramadan Center kita tahun ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa difahami dan bisa dimengerti dan bisa kita laksanakan dengan baik dan sejujurnya agar apa yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan. Dan akhirnya kepada sekalian, terima kasih atas pendengaran dan mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.